Balik lagi dengan saya Muhammad Kafi dari kelas C dengan NPM 25.117 berasal dari Fakultas Hukum dengan program studi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya bakal menjelaskan dampak globalisasi terhadap warga negara. Ini tugasnya dari mata kuliah kewarganegaraan. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita masuk ke slide pertamanya. Di sini ada slide pendahuluan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih pendahuluan dari globalisasi ini. Globalisasi adalah proses keterhubungan antar negara terjadi secara luas dan tidak dapat dihindari. Globalisasi juga mencangkup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan juga pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor utama pendorong globalisasi. Globalisasi juga membawa pengaruh besar terhadap pola pikir, sikap, dan perilaku warga negara. Oleh karena itu, penting bagi warga negara untuk memahami dampak globalisasi secara menyeluruh, baik positif maupun negatifnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan proses menyalurnya dunia tanpa batas wilayah negara. Hubungan antar negara menjadi semakin terbuka dan saling tergantung satu sama lain. Globalisasi adalah terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan juga transportasi. Informasi dari berbagai belahan dunia dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat. Dampak globalisasi di bidang ekonomi yaitu ada dampak negatif dan positif. Saya akan membacakan dampak positifnya. Yang pertama, terbuka peluang kerja dan usaha baru. Contohnya munculnya pekerjaan sebagai content creator, digital marketer, freelance internasional, yaitu kerja-kerja remote yang dari online. Yang kedua, ada akses pasar internasional lebih luas. Contohnya UMKM Indonesia menjual produk melalui marketplace global seperti Shopee dan Amazon. Yang terakhir, ada meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, masuknya investasi asing pada sektor industri dari startup teknologi. Dampak negatifnya yaitu persaingan kerja semakin hebat. Contohnya, tenaga kerja lokal harus bersaing dengan tenaga asing dan teknologi informasi. UMKM sulit bersaing dengan produk luar negeri. Contohnya, produk lokal kalah harga dengan barang impor yang murah. Ketergantungan terhadap produk impor, contohnya, masyarakat lebih memilih produk luar dibanding produk dalam negeri. Lanjut ke slide selanjutnya. Kali ini saya akan membahas dampaknya di bidang sosial. Dampak positifnya yaitu kemudahan komunikasi antar individu dari negara, contohnya komunikasi melalui WhatsApp, Zoom, dan media sosial lintas negara. Yang kedua, ada pertukaran pengetahuan dan pengalaman sosial. Contohnya diskusi internasional, webinar global, dan komunitas online. Dampak negatifnya yaitu individualisme meningkat. Contohnya, orang lebih sibuk nih sama dirinya sendiri dibandingkan berinteraksi secara langsung. Contohnya, kita bisa rasain langsung kita kita menaiki transportasi umum ya teman-teman. Itu juga bisa terlihat dampaknya secara langsung. Dua, lunturnya rasa solidaritas sosial. Contohnya, kepedulian terhadap lingkungan sekitar menurun. Karena cenderung dari individualisme ini, jadinya masyarakat tuh kayak lebih pedulinya sama diri sendirinya aja daripada lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, kesenjangan sosial semakin terlihat. Contohnya perbedaan gaya hidup antara masyarakat perkotaan dan perdesaan, teman-teman. Itu juga bisa terlihat secara langsung ya, tanpa saya harus menjelaskan secara rincinya. Slide selanjutnya, dampak di bidang budaya nih, teman-teman. Ini yang paling terasa khususnya bagi di kita kalangan Gen Z. Dampak positifnya yaitu pertukaran budaya antar bangsa, contohnya masuknya budaya Korean pop, film Hollywood, dan kuliner internasional. Yang kedua, budaya lokal dapat dikenal dunia. Contohnya batik sama angklung diakui sebagai warisan budaya dunia nih teman-teman. Dampak negatifnya yaitu masuknya budaya asing yang tidak sesuai nilai bangsa. Contohnya pergaulan bebas dan gaya hidup bebas. Ini banyak terjadi ketika kita menonton film-film luar negeri ya, teman-teman. Contohnya film-film Hollywood yang 18 plus. Nah, di situ kan ada budaya-budaya orang lain yang tabu tentunya
budaya lokal kita ini. Makanya jadi ini juga bisa merusak nilai moral bangsa, teman-teman. Yang kedua, lunturnya budaya dan adat istiadat lokal. Contohnya generasi muda kurang mengenal budaya daerahnya. Tentu saja teman-teman kayak misalnya contohnya budaya di Sunda nih. Kayak ada kuda renggong, kayak gitu. Dan itu tuh dianggapnya kayak aneh sih, apa sih, kayak katro lah, kampungan lah di kalangan kita ini sebagai Gen Z ya. Dan tentu itu juga terasa oleh saya pribadi selaku narasumber kali ini. Yang ketiga, gaya hidup konsumtif dan hedonis. Contohnya, tren belanja berlebihan dan flexing di media sosial. Nah, ini sudah menjadi problem utama di media sosial, apalagi tentang flexing handphone baru nih, contohnya nih, sekarang nih. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa sih kali ini nih dampak di bidang hukum, teman-teman? Dampak positifnya tuh perkembangan demokrasi dan HAM. Contohnya, kebebasan berpendapat melalui media digital. Yang kedua, transparansi dan partisipasi publik meningkat. Contohnya, pengawasan kebijakan pemerintah melalui media sosial. Nah, di sini keunggulannya tuh kita bisa lebih transparansi ya, teman-teman. Nah, tapi tidak luput juga dari dampak negatifnya nih. Dampak negatifnya yaitu intervensi asing terhadap kebijakan negara. Contohnya, tekanan dari negara lain dalam kebijakan ekonomi dan politik. Yang kedua, ada tantangan dalam penegakan hukum nasional. Contohnya kejahatan cyber lintas negara yang sulit ditangani. Contohnya oleh hacker-hacker yang ada di dunia ini, teman-teman. Slide selanjutnya. Dampak di bidang pendidikan nih apa nih, teman-teman nih? Dampak positifnya yaitu akses informasi dan ilmu pengetahuan lebih luas. Contohnya, kita tuh bisa belajar melalui Google, YouTube, dan jurnal internasional yang tentunya ini bisa diakses secara mudah dan juga gratis ya teman-teman. Saya juga selaku mahasiswa sering kali belajar melalui platform seperti YouTube, Google, dan lain-lainnya. Dua, kemudian belajar kemudahan melalui teknologi digital, contohnya kuliah online, e-learning, dan kelas daring, contohnya oleh platform Zoom. Dampak negatifnya nih, ketergantungan pada teknologi, contohnya siswa lebih fokus gadget dibanding memahami materi. Terkadang saya pribadi juga sering merasakan seperti itu ketika sedang berada di kelas offline. Kadang saya tuh lebih terfokus kepada gadget saya, apa sih yang ada di gadget saya. Seperti itu teman-teman, dampak negatif yang terasanya. Yang kedua, menurunnya minat belajar secara konvensional. Contohnya kurangnya minat nih membaca buku secara fisik. Dan ini juga sangat dirasa karena perkembangan teknologi itu sangat pesat ya teman-teman, dan tentunya sekarang tuh karena adanya kemudahan seperti teknologi seperti artificial intelligence, jadinya siswa-siswa dan mahasiswa kali ini tuh kayak lebih malas deh buka buku. Toh kita lewat AI juga langsung dapatkan jawabannya. Seperti itu teman-teman, kira-kira. Apa sih sikap warga negara menghadapi globalisasi? Ini tuh apa, kita harus melakukan apa nih terhadap globalisasi ini, teman-teman? Yang pertama, menyaring setiap pengaruh globalisasi secara kritis dan selektif, tidak menelan mentah-mentah budaya asing yang bertentangan dengan nilai bangsa. Yang ketiga, menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan keterampilan. Kelima, mengembangkan literasi digital agar bijak dan menggunakan teknologi media sosial. Yang keenam atau terakhir, memanfaatkan globalisasi sebagai peluang untuk berkembang dan berprestasi, teman-teman. Jadi kita tuh jangan cuma jadi korban dari si globalisasi ini. Kita tuh harus bisa riding the wave-nya, teman-teman. Kayak contohnya memanfaatkan teknologi yang ada, kayak akses belajar semakin mudah, gratis, dan lain-lain. Dan tentunya memanfaatkan teknologi artificial intelligence secara bijak, teman-teman. Kesimpulannya nih, globalisasi merupakan fenomena global yang tidak dapat dihindari oleh setiap negara, teman-teman, termasuk negara maju maupun negara berkembang layaknya negara kita kali ini. Jadi ini si globalisasi itu nggak bisa dihindari ataupun ditolak ya teman-teman ya. Karena secara langsung kita tuh harus mengikuti arus perkembangan zamannya nih. Globalisasi juga memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan warga negara. Contohnya kayak budaya juga bisa menjadi negatif, kayak kita menjadi individualisme, kita interaksi sama warga sekitar juga menjadi menurun. Ya intinya pintar-pintar kita lah teman-teman dalam menerima suatu informasi ataupun ketergantungan dari sebuah teknologi ini. Dampak globalisasi juga dapat bersifat positif maupun negatif tergantung bagaimana cara kita menyikapinya ya teman-teman. Tentu saja itu bagaimana sih cara kita menyikapi suatu perkembangan zaman tuh.
kita tuh bisa tergerus atau bahkan kita bisa riding the wave dan tentunya memanfaatkan teknologi itu sebaik-baiknya teman-teman. Warga negara juga dituntut bersikap cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Tentunya dengan tingginya sumber daya manusia di Indonesia, kita juga tidak gampang untuk ditunggangi ataupun disisipi oleh asing dalam berbagai kampanye ya. Dan tentunya kita juga harus cerdas dan memilih sesuatu ya teman-teman. Dengan sikap yang tepat, globalisasi dapat menjadi sarana kemajuan bangsa, teman-teman. Kesimpulan terakhir, dengan sikap yang tepat, globalisasi dapat menjadi peluang. Warga negara berperan penting dalam menjaga nilai bangsa. Sekian teman-teman presentasi singkat yang saya bawakan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan teman-teman meluangkan untuk menonton video saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan keterbatasan lainnya. Mohon maaf juga apabila kata-kata saya terbata-bata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.